Terkadang seekor anjing mungkin lebih mengerti cara berterima kasih daripada manusia. Kata itulah yang bisa menggambarkan kisah pria ini. Suatu hari, pria ini bersama anjingnya Happy berhenti di sebuah supermarket kecil. Kehidupan mereka saat itu sudah berat, uang pas-pasan, mobil tua jadi rumah, dan pria itu sendiri sakit-sakitan. Meski begitu, ia masih punya hati yang lembut. Di supermarket, pria itu melihat seorang anak kecil yang sedang kebingungan. Anak itu ingin mencuri sepotong roti. Ia hendak diam-diam menyembunyikan roti di dalam bajunya. Tetapi pria itu menghentikannya. Kemudian, pria itu mengambil rotinya, lalu pergi ke kasir dan membayar roti tersebut. Lalu memberikannya kepada anak itu. Anak itu memakan roti itu dengan lahap. Melihat ini, pria itu merasa kasihan sama anak itu. Kemudian, pria itu membawanya ke tepi laut dan memandikannya. Melihat tubuhnya yang kurus dan penuh memar, pria itu memutuskan mengajak anak itu untuk menginap di mobilnya malam itu. Tetapi keesokan paginya anak itu menghilang. Ia telah mencuri uang pria itu, tabungan terakhirnya. Yang menyakitkan bagi pria itu bukanlah kehilangan uang, tetapi kebaikannya dibalas dengan pengkhianatan. Pria itu diliputi emosi dan penyakit jantungnya kambuh. Anjingnya Happy datang ke sisinya untuk mengingatkan sudah waktunya untuk minum obat. Tak lama sebelumnya, ia di-PHK dari tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Kehilangan pekerjaan di usia parubaya membuatnya sulit diterima di lapangan kerja. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Bagaikan pepatah, sudah jatuh di timpa tangga. Ia dianoksis menderita penyakit jantung. Ia masih ragu untuk memberitahu istrinya. Tetapi istrinya terlebih dahulu memberinya surat cerai. Saat itu hatinya benar-benar hancur. Maka ia mengemas barang-barang kebutuhan sehari-hari, membawa anjingnya dan memulai perjalanan terakhirnya. Setelah anak itu mencuri tabungannya, pria itu pergi ke toko barang bekas untuk menjual barang-barangnya. Namun setelah melihat barang itu yang nyaris tak bernilai, pemilik toko dengan sopan menolaknya. Pria itu kembali ke mobilnya dengan kecewa untuk melihat Happy yang meringkuk kesakitan di mobil. Pria itu segera membawanya ke rumah sakit hewan. Setelah perawatan Happy berhasil diselamatkan, tetapi biaya pengobatan yang tinggi membuat pria itu tak berdaya. Ia kembali ke toko itu untuk menjual barang-barangnya. Karena kasihan, akhirnya pemilik toko itu setuju. Uang yang diberikan cukup untuk membayar biaya pengobatan. Bahkan ada sisa untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berpamitan dengan pemilik toko, pria itu dan Happy kembali melanjutkan perjalanan. Ia berhenti di sebuah kafe dan membelikan uang terakhirnya untuk membelikan makan bagi Happy. Saat berbincang dengan pemilik kafe, ia tahu bahwa orang itu juga menyukai anjing. Maka pria itu memutuskan untuk menitipkan Happy kepadanya karena ia sudah tidak sanggup lagi merawatnya. Bagi Happy ini adalah rumah yang baik. Ia tidak perlu lagi berkeliaran dan kelaparan bersamanya. Pria itu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu menyerahkan talinya ke pemilik kafe. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Namun baru saja ia menyalakan mobil Happy menggonggong keras. Pria itu memberi perintah agar anjing itu diam. Tetapi anjing itu berjuang keras untuk melepaskan diri dari tali. Akhirnya ia tidak tega meninggalkan Happy. Meski uangnya benar-benar habis, akhirnya mobilnya pun kehabisan bensin. Mereka berkeliling bersama Happy untuk mencari makanan. Ia makan dari apa yang berhasil ia pungut. Musim dingin segera datang. Lapar dan dingin menyerangnya. Penyakitnya semakin parah. Ia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi. Ia membuka pintu mobil dan berharap Happy pergi. Tetapi malah menemukan setumpuk makanan di bawah kursi. Itulah makanan yang Happy kumpulkan untuknya. Setiap hari Happy keluar mencarinya, mengais tempat sampah, memakan sisa-sisa, tetapi selalu membawa pulang yang terbaik untuk pria itu. Namun pria itu sudah tidak punya tenaga lagi untuk makan. Dengan sisa kekuatan ia mengucapkan selamat tinggal. Anjingnya Happy tetap menemani pria itu. Sampai akhirnya ia juga meninggal di sisi pria itu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Terima kasih.